Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Ibu Juliati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan kita tentang materi transformasi ya. Jadi kita akan melanjutkan ke bahasan kita tentang rotasi atau perputaran. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan ibu ya. Kita sudah membahas sebelumnya ya tentang transformasi, yaitu translasi atau pergeseran. Kemudian kita juga sudah mempelajari refleksi atau pencerminan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Kemudian nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya adalah tentang dilatasi atau perkalian. Tujuan pembelajaran untuk materi rotasi itu yang pertama, siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu titik. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu garis. Kita masuk ke materinya. Di sini ada gambar ya yang merupakan rotasi suatu objek pada pusat O. Jadi O itu di sini ya anak-anak adalah O titik O itu koordinatnya 0,0. Di sini ada objeknya dirotasikan ya sini ya sehingga hasil rotasinya adalah ini bayangannya ya. Kemudian di sini juga ada titik ya, titik suatu objek di sini ya. Dirotasi dengan sudutnya adalah beta. Dengan pusat rotasinya adalah titik O yaitu 0,0 ya, sehingga hasil rotasinya adalah di sini ya, titik sini. Sehingga bisa dikatakan rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan pusat tertentu. Jadi pada rotasi ini ada pusatnya ya. Seperti ini pusatnya titik O,0. Kemudian ada besar arahnya ya, besar sudutnya. Sini adalah dengan pusat sudutnya adalah beta. Jadi dia berputar dengan dirotasikan ya. Ini adalah hasil rotasi titiknya. Untuk rotasi ini ada dua ya. Yang pertama kita akan membahas rotasi sebesar alfa. Jadi dengan besar sudutnya alfa dengan pusat O. O-nya itu adalah titik 0,0 ya anak-anak. Itu ditulis seperti ini. Misalkan disimpulkan R dalam kurung O, alfa. Nah, jika titik P koordinatnya adalah E, Y dirotasikan sebesar alfa dengan sudut yang berlawanan arah jarum jam. Jadi alfanya itu adalah sudut yang berlawanan arah jarum jam, itu yang bernilai positif. Justru kalau dia searah jarum jam itu yang berarti sudutnya nanti bernilai negatif. Dengan titik pusat O, O-nya titiknya adalah koordinat 0,0, maka akan diperoleh bayangan titik P ya, yaitu X aksen, Y aksen. Kita bisa mencarinya dengan aturan sebagai berikut, jadi anak-anak ya. Kita gunakan rumus seperti ini aturannya untuk rotasi. Jadi menggunakan matrik. Di sini matriknya adalah cos alfa min sin alfa, di baris kedua sin alfa cos alfa. Kemudian dikalikan dengan xy. Xy-nya adalah titik awalnya yang akan kita rotasikan. Ini aturan yang berlaku untuk jika suatu titik dirotasikan dengan besar sudutnya alfa dengan pusat O ya atau 0,0. Contohnya seperti ini. Jika titik A min 2,3 dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ada tadi ya anak-anak ya. Jadi kita tuliskan di sini sudutnya adalah O ya, pusatnya O 0,0, sudutnya karena berlawanan arah jarum jam berarti positif ya 90 derajat.
kita akan menentukan bayangannya. Kita gunakan rumus yang ada tadi ya. Kita masukkan nilainya, alfanya. Jadi tadinya rumusnya cos alfa, alfanya. Jadi di sini ini adalah alfanya 90 derajat. Ibu siapkan pennya ya. Jadi di sini alfanya adalah 90 derajat. Ya, ini alfanya, ini adalah alfanya 90 derajat. Kemudian ini titik titik awalnya ini adalah min 2, ini berarti nilai x-nya, 3 ini adalah y-nya. Jadi karena kita masukkan rumusnya seperti tadi, cos alfa berarti cos 90 derajat, min sin alfa, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, kemudian cos 90 derajat. Dikali dengan XY ya. Nah, X-nya min 2 dengan 3. Lalu lanjutannya, nah ini cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1. Karena di sini min, berarti di sini nilainya negatif 1. Sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat 0. Anak-anak tinggal mengalihkan ya dengan perkalian. Ini matriks ya, baris dikali kolom, berarti ini 0 dikali min 2 ya. 0 ditambah dengan min 1 kali 3 ya. Jadi hasilnya min 3. Kemudian baris ini, baris kedua dikalikan dengan di sini kolom ini, jadi 1 kali min 2, min 2 ditambah 0 kali 3, 0 kali 3 itu 0 ya, sehingga hasilnya adalah min 3 min 2. Jadi ini kalau ditulis tadi, ini hasil penjumlahannya tadinya ya, anak-anak kalau dituliskan, ini ibu tulis di sini saja kali. Nah, ini tadinya hasil penjumlahannya seperti ini perkaliannya ya. 0 kali min 2 itu 0, min 1 kali 3, jadi ditambah min 3. Kemudian baris keduanya 1 kali min 2 itu min 2, ditambah 0 kali 3 itu adalah 0, sehingga ini hasilnya 0 tambah min 3, ini min 3, min 2 tambah 0, min 2. Sehingga bisa dikatakan bahwa hasil dari rotasi titik A min 2,3 ini dia dengan pusat O dengan sudut 90 derajat, itu adalah bayangan akhirnya adalah min 3, min 2. Kita lanjutkan rotasi yang berikutnya. Rotasi yang berikutnya adalah rotasi dengan sebesar alfa dengan pusat P. Jadi P-nya ini adalah titik tertentu ya. Misalkan di sini titik awalnya itu titik P, X, Y dirotasikan sebesar alfa. Di sini sudutnya ini adalah berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat. Nah, ini titik pusatnya bukan lagi 0,0, tapi titik pusatnya adalah titik tertentu ya. Misalkan kita ambil titik P, A, B. Sehingga akan diperoleh bayangan hasil rotasinya dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Ya, jadi agak berbeda. Kalau matriknya ini sama, yang berbeda di sini ya. Jadi sebelumnya kita kalikan dulu dengan matrik di sini barisnya X dikurang A, kemudian baris keduanya Y kurang B. Hasil perkaliannya kemudian kita tambahkan dengan AB. Jadi A dan B ini adalah titik pusatnya. Kita perhatikan contoh berikut. Titik A min 2,1 berarti di sini titiknya ya. Ini berarti titik asalnya, ini adalah X, ini adalah Y. Diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ini bernilai alfanya ya, bernilai 90 derajat positif. Dengan pusat perputaran titik. Nah, ini adalah titik pusatnya. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah nilai B-nya. Kita bisa menentukan hasilnya dengan memasukkan ke rumus yang berlaku. Ya, kita masukkan di sini anak-anak. Kita tulis berarti cos 90 derajat min 90 derajat sin 90 derajat, ini cos 90 derajat. Nilai X-nya tadi titik awalnya min 2 dikurang nilai A-nya yang di sini titik pusatnya ya.
A-nya 1, Y-nya adalah 1, dikurang B-nya adalah 1, ditambah dengan AB. Berarti A-nya 1, B-nya juga 1. Nah, kita cari sini cos 90 itu 0 ya. Min 90, sin 91 karena min jadi ini min 1. Sin 91, cos 90 0. Ini kita sederhanakan anak-anak, min 2 dikurang 1, min 3, 1 kurang 1, 0. Tambah 1, 1. Nah, kita sederhanakan dulu yang hasil perkaliannya ini ya. Kita kalikan baris pertama dikalikan dengan kolom sini ya. Berarti 0 kali min 3, 0 ditambah min 1 kali 0, 0. Kemudian 1 kali min 3, min 3 ditambah ya baris kali kolom, ini tadi sudah, sekarang 0 kali 0, 0. Ditambah 1, 1. Lanjutkan di sini ya. Kita sederhanakan ini matriknya 0 tambah 0, 0, min 3 tambah 0, min 3 ditambah 1, 1. Sehingga hasilnya 0 tambah 1, 1, min 3 tambah 1, min 2. Sehingga bisa kita katakan bahwa hasil rotasi ya, hasil rotasinya ya, itu titik A aksen koordinatnya adalah 1, min 2. Ini adalah aturan yang berlaku untuk rotasi ya dengan sudut alfa, kemudian dengan pusat perputarannya titiknya adalah titik A, B. Sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, anak berikutnya kita akan mencari rotasi dari suatu garis. Nah ya, tentukan bayangan transformasi rotasi garis. Ini ada garisnya. Pada pangkal koordinat O 0,0 dengan sudut putaran negatif setengah pi. Anak-anak pi ini adalah 180 derajat. Ya, pi itu 180 derajat. Berarti sudutnya adalah negatif 90 derajat. Kita tinggal memasukkan ke rumusnya ya. Kita pakai gunakan rumus yang pertama. Nah, gunakan rumus yang ini. Kita jawab ya. Kita masukkan sudutnya cos negatif 90 derajat min sin min 90 derajat ya. Kemudian sin min 90 derajat cos min 90 derajat. Kemudian kita kalikan dengan XY ya. Kita kalikan dulu dengan XY. Nah, anak-anak, cos 90 itu nilainya 0 ya. Jadi karena di sini min, jadi tetap nilainya 0. Ini nilainya 0. Kemudian sin 90 itu adalah 1 ya. Jadi karena di sini sudut negatif itu bernilai negatif ya, negatif sin. Berarti negatif 1 ya, ini negatif 1. Sedangkan di sini sin negatif 90 derajat ini negatif 1 dikali negatif, negatif kali negatif, di sini positif. Ini adalah X, Y. Ini aksen, ya aksen. Ya, kita sederhanakan, kita kalikan baris dikali kolom, berarti 0 kali X, 0 ya, ditambah 1 kali Y, di sini Y. Kemudian baris keduanya, min 1 kali X, min X, ditambah 0 kali Y, 0 ya. X aksen, Y aksen. Maka dari sini bisa ditulis anak-anak bahwa X aksen sama dengan Y, kemudian ini Y aksen sama dengan min X. Nah, kita bisa menuliskan ya dari sini ya, kita bisa menuliskan dari sini bahwa X sama dengan min Y aksen ya. Ini kita ambil dari sini tadi. Ini. Jadi X sama dengan negatif Y aksen. Kemudian kalau Y sama dengan siapkan dulu pennya. Nah, kemudian dari sini ya, dari ini kita bisa tulis bahwa Y sama dengan
X. Nah, X dan Y ini, Y sama dengan X aksen. Nah, kita substitusi X dan Y, ya, X dan Y ke garis ini, ke garis Y sama dengan min 2X dikurang 6. Jadi kita jawab, Y-nya tadi sama dengan X aksen. Min 2, sedangkan X sama dengan min Y aksen dikurang 6. X aksen sama dengan ini min kali min positif 2Y aksen dikurang 6. Sehingga bisa kita hilangkan aksennya. Sehingga kita tulis X sama dengan 2Y dikurang 6. Ini adalah hasil dari perputaran atau rotasinya ya. Kalau kita mau pindahkan dalam satu di ruas kiri juga bisa. Jadi X ini kita pindahkan jadi min 2Y ya. Kemudian ini jadi ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari bayangan garis terhadap rotasi dengan pusat O dengan sudut negatif setengah pi ya, jadi ini pi. X dikurang 2Y ditambah. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini adalah garis X dikurang 2Y tambah 3 yang dirotasi dengan pusat P-nya 1,-1 dengan sudut 180 derajat searah jarum jam. Nah, maka kalau searah jarum jam berarti ini sudutnya adalah negatif 180 derajat ya, searah jarum jam. Tentukanlah bayangan garis tersebut. Ya, kita jawab menggunakan rumus yang kedua ya. Nah, kita tulis cos ya, alfanya berarti negatif 180 derajat min sin 180 derajat. Sin alfanya negatif 180 derajat. Cos negatif 180 derajat. Nah, X-nya, X dikurang, tetap X ya. X dikurang A. A-nya ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. X dikurang 1, Y dikurang B-nya adalah min 1. Ya. Ditambah AB. A-nya tadi 1, min 1. Sama dengan, nah ini anak-anak tinggal kita tulis ya nilainya ya. Nah ini sudah tadi ya, udah nggak mengganggu. Nah selanjutnya kita cari nilainya. Nah anak-anak, cos 180 derajat itu bernilai 0 ya. Cos 180 derajat, salah ibu. Cos 180 derajat itu bernilai negatif 1 ya. Sedangkan sin 180 derajat itu bernilai 0. Jadi di sini karena dia sudut negatif juga tetap bernilai 0 ya. Tetap 0. Yang ini juga tetap 0. Karena sin 180 derajat itu bernilai 0. Nah sedangkan untuk cosnya, kalian perhatikan bahwa cos negatif 180 derajat untuk sudut negatif itu untuk cos aturannya menjadi sama juga dengan cos 180 derajat. Itu nilainya adalah untuk cos 180 derajat itu bernilai negatif 1 ya, karena dia berada di kuadran kedua. Nah, ini kita sederhanakan berarti X dikurang 1 ini negatif kali negatif jadi positif 1 ditambah 1 min 1. Nah, kita sederhanakan dulu. Yang ini ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita kalikan ini ya, min 1 dikali dengan berarti min X min 1 ya. Nah, ditambah 0 dikali ini ya. 0 dikali Y tambah 1 itu 0.
Sedangkan yang di baris keduanya 0 dikali X min 1. 0 dikali berapapun 0. Ditambah ini min 1 dikali dengan Y tambah 1. Ini adalah hasil dari perkalian ini ya. Perkaliannya ini. Nah, jadi Ibu ulangi baris dikali kolom. Ini min 1 dikali dalam kurung ini semua. Dikali X min 1. Ditambah 0 dikali Y tambah 1. Ya, itu 0 dikali berapapun hasilnya 0. Untuk baris kedua 0 dikali X min 1. Ini 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ditambah ini min 1 dikali dalam kurung ini ya. Y tambah 1. Tambah dengan 1 min 1. Kita sederhanakan dulu ini anak-anak. Ini berarti min X, min dikali X min X, min kali min positif 1. Tambah 0 tetap ya. Ini 0 tetap. Ini min 1 kali Y, min Y, min 1 kali positif 1, min 1. Nah, sekarang kita tambahkan, kita buka kurungnya ya. Berarti ini min 1 tambah 1 tambah 1. Min X ditambah 1 tambah 1, 2. Yang ini min Y, min 1, min 1 ditambah min 1, jadi min 2. Nah, ini sama dengan ini tadi ya, X aksen, Y aksen. Ibu tulisin aja ya. X aksen, Y aksen. Nah, kita tulis dulu. Berarti min X ditambah 2 sama dengan X aksen. Atau kita tulis, kita keluarkan X-nya ya. Nah, kita pindahkan X-nya. Nah, kita pindahkan X-nya ke ruas kanan, kita tukar ya. Atau kita tulis jadi min X aksen ditambah 2 sama dengan X ya, kita tukar posisinya ya. Yang ini ke ruas kanan jadi positif X, yang kanan X aksennya pindahkan ke ruas kiri. Nah, sekarang yang ini juga min Y min 2 sama dengan Y aksen. Kita keluarkan, kita akan mengeluarkan Y, berarti Y-nya pindah ke kanan ya. Jadi Y, ini dipindahkan ke sini ke kiri jadi min Y aksen min 2. Nah, kita substitusi ya anak-anak ya. Substitusi. Substitusikan X dan Y ini ke dalam garis ini ya. Ke dalam garis ini. Nah, tulisin aja ya. X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Ya, kita ganti X-nya. X-nya sama dengan apa tadi? Ini ya. Min X tambah min X aksen ditambah 2 dikurang 2, Y-nya sama dengan ini ya. Ini ya. Min Y aksen min 2 ditambah 3 sama dengan 0. Ya, jadi X-nya kita substitusi tadi ya menjadi min X aksen tambah 2, Y-nya kita substitusi min Y aksen dikurang 2. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak ya. Min X aksen ditambah 2. Ini min 2 kali min kali min positif 2Y aksen. Ini min 2 kali min 2 positif 4 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sedikit lagi sini ya. Coba Ibu hapus dulu ini ya. Ibu hapus dulu ini ya biar enggak ganggu ya. Sedikit lagi ya. Ayo kita sederhanakan lagi ke sini. Berarti ini min X aksen Y aksen ditambah 2 Y aksen. Terus yang konstantanya 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita hilangkan ya X aksennya. Jadi min X ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Ini adalah hasil rotasi dari garis X dikurang 2Y tambah 3 sama dengan 0 dengan pusat 1, min 1 sebesar
180 derajat searah jarum jam. Tuh ya. Semoga dengan penjelasan Ibu tadi kalian bisa memahaminya ya. Seperti itu jawabannya. Ya, pesan Ibu untuk kalian semua ya, di rumah senantiasa rajin membantu orang tua ya, kemudian senantiasa berakhlak yang baik ya. Jangan lupa membantu orang tua di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.